Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman narasumber ketika dia tinggal di sebuah kontrakan angker di daerah Bandung Barat. Namun siapa sangka, bukan hanya teror yang dia alami di sana, tapi ujungnya harus rumah tangganya yang menjadi korban. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya siapkan kopi, siapkan cemilan supaya mendengarkan ceritanya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Ana dan suamiku bernama Rijal. Saat itu, kami memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan yang berada di daerah Bandung Barat. Saat itu terlihat kontrakan tersebut sangat nyaman, bersih, pokoknya enak untuk ditinggali. Aku juga tidak mempunyai firasat apa-apa saat menempati rumah kontrakan ini. Ditambah lagi, rumah kontrakan tersebut berdekatan sekali dengan rumah bibiku. Jaraknya kurang lebih sekitar 250 meter. Saat pindah ke kontrakan tersebut, aku sedang mengandung anak pertama. Menurut ahli dalam ilmu gaib, wanita yang sedang mengandung itu mempunyai wangi yang menarik para makhluk gaib. Saat itu, usia kandunganku sudah memasuki trimester 3. Beberapa minggu setelah kami pindah ke sana, tak ada gangguan yang berarti sampai anakku lahir. Namun, ada sesuatu kejadian yang membuatku ketakutan dan sekaligus penasaran. Beberapa hari setelah anak pertamaku lahir, aku mulai bermimpi aneh. Di dalam mimpiku, aku berada di luar rumah kontrakan. Namun saat aku masuk, aku terkejut. Ada seorang nenek-nenek yang sedang menggendong anakku. Dengan penasaran, aku bertanya kepada nenek-nenek itu, "Halo, kok Anda bisa masuk?" "Siapa ya Anda ya?" ucapku saat itu. Nenek itu lalu meletakkan bayinya ke tempatnya, lalu berbalik menatapku dengan tatapan mata yang tajam seolah-olah memberi peringatan. Dengan mata mendelik, aku berusaha mengenali nenek-nenek ini. Namun nihil, aku tidak mengenal nenek-nenek ini. "Panggil saya Emak. Saya lebih dulu menempati tempat ini sebelum kamu," ucap si nenek itu setelah berbalik badan dan menatapku. "Yang betah di sini ya. Emak suka sama kamu. Kalau ada gangguan, biarin aja. Jangan terlalu dihirauin," lanjut nenek-nenek tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, si nenek itu kembali menengok ke arah bayiku lalu tersenyum. Kemudian si nenek itu berjalan terpatah-patah melewatiku menuju keluar kontrakan. Setelah itu, aku terbangun. Esok harinya, aku menceritakan mimpi itu kepada suamiku. Namun menurut suamiku, itu hanya mimpi belaka. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, aku pun sedikit melupakan tentang mimpi nenek-nenek itu. Namun siapa sangka, kejadian menyeramkan itu terjadi kembali. Saat itu, suamiku kebetulan sedang bekerja shift malam, meninggalkanku berdua bersama anak pertamaku di kontrakan. Suamiku berangkat pada pukul 9 malam, karena di kantornya masuk pada pukul 10 malam. Awalnya, suasana di sana biasa saja, hening dan sunyi. Namun tak berapa lama, aku mendengar ada suara langkah tepat di depan pintu kontrakan. Aku coba mendekati dan melihat dari jendela siapa yang lewat. Namun di luar itu sepi, tak ada siapapun. Saat itu aku berpikir, mungkin itu tetangga kontrakan yang baru saja pulang kerja. Jadi aku tidak ada curiga sama sekali. Saat itu aku membawa putraku untuk segera tidur supaya kami cepat melewati malam itu. Sebelum tidur, aku merasa seperti sedang diawasi dari arah dapur. Namun aku tak terlalu menghiraukannya. Aku pun segera tidur karena sudah sangat mengantuk. Aku tak tahu bahwa sejak ditinggal sendirian, ada sosok yang memperhatikanku. Pada pukul 2 malam karena haus aku pun terbangun. Dengan setengah sadar aku berjalan ke arah dapur untuk mengambil air minum. Saat sedang menuangkan air ke gelas, di situ samar-samar aku mendengar ada suara tangisan perempuan.
Awalnya kupikir itu suara tetanggaku. Namun lama-kelamaan, suara itu tampak menyeramkan. Jadi bergegas, setelah minum aku langsung berlari ke arah kamarku. Namun sialnya, setelah di dalam kamar, suara tangisan perempuan itu malah semakin jelas terdengar. Seakan suara perempuan itu berasal di dalam kamarku. Aku mulai panik saat itu. Aku coba memejamkan kedua mataku, namun tidak bisa. Suara tangisan itu semakin kencang terdengar. Aku melihat ke arah bayiku. Untungnya bayiku masih tertidur dengan lelap. Dia tidak terganggu dengan suara tangisan tersebut. Namun suara tangisan perempuan itu semakin kencang. Sekarang seakan dibisikkan di telingaku. Dengan sekuat tenaga, aku coba menutup telingaku. Namun sia-sia, suara itu tetap saja terdengar. Aku benar-benar panik saat itu. Jadi aku coba berdoa. Namun siapa sangka, setelah aku berdoa, suara itu berangsur pelan-pelan, lama-lama hilang. Dalam keheningan, aku masih tidak bisa tertidur. Pikiranku masih tertuju kepada suara tangisan perempuan itu, walaupun suara itu telah tidak ada. Aku coba balik kanan dan kiri, memaksakan mataku untuk tetap tertidur, namun tidak bisa. Dan tak berapa lama, aku kembali mendengar ada suara langkah di depan pintu kontrakanku. Di situ aku berpikir, siapa orang yang berjalan di malam seperti ini di depan kontrakan? Aku coba bangkit dari tempat tidurku dan berjalan menghampiri jendela. Dengan was-was, aku mulai membuka gordengnya. Aku intip. Di luar itu sepi, tak ada siapapun. Saat aku menutup gordeng dan hendak berbalik, suara langkah itu kembali terdengar. Dengan cepat, aku langsung membuka kembali gordeng dan melihat. Di situ tetap, aku tidak melihat ada siapapun. Tak terasa, bulu kuduku langsung berdiri. Dengan cepat, aku langsung berlari ke arah tempat tidur. Namun sesaat sampai di tempat tidur, aku melihat ada siluet putih beranjak dari tempat tidur dan pergi ke arah dapur. Aku pun langsung berlari memeriksa bayiku, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun syukurlah bayiku baik-baik saja. Saat aku memeluk bayiku dan beranjak dari tempat tidur, aku mencium ada aroma bau kemenyan yang pekat bercampur dengan bau amis darah. Aku seketika merinding ketakutan. Aku langsung merebahkan diriku dan bayiku di tempat tidur. Lalu aku menutupi tubuhku dan bayiku dengan selimut. Aku diam, coba mengatur napas agar tidak panik. Di saat keheningan dan aku terdiam, suara perempuan itu kembali. Tapi bukan tangisan seperti awal tadi, tapi kini berganti dengan suara kidung. Aku dengarkan dengan seksama. Suara kidung itu seperti suara kidung Sunda. Aku kembali ketakutan karena terdengarnya sangat menyeramkan. Aku kembali merapalkan doa-doa yang aku bisa, namun sia-sia saja. Suara kidung wanita itu semakin jelas, perlahan mendekat ke arahku. Sedikit demi sedikit, suara kidung itu mulai terdengar jelas. Aku pun menangis tertahan di dalam selimut. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Aku terus merapalkan doa yang aku bisa. Perlahan, kidung itu terdengar seperti menjauh dariku. Setelah memastikan suara tersebut menjauhiku, aku memberanikan diri untuk membuka selimut yang menutupi tubuhku. Aku melihat sekitar untuk memastikan bahwa tak ada apapun di sekitarku. Aku pun mengambil selendang untuk menggendong bayiku. Saat itu, aku berniat ingin pergi ke rumah bibiku. Saat aku duduk di pinggiran tempat tidurku, di situ aku mendengar ada suara langkah kaki yang berhenti tepat di pintu kontrakan. Dan tak berapa lama, aku mendengar pintu kontrakanku ini seperti diketuk. Ketukannya ini cukup kencang sehingga membuatku takut dan terkejut. Dengan cepat aku ambil bayiku. Aku gendong dengan selendang yang kubawa tadi. Aku terdiam beberapa saat. Ketukan itu tidak berlanjut. Aku berjalan mendekat ke arah pintu. Aku intip. Di luar tidak ada siapapun. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan saat aku hendak membuka pintu, terdengar kembali suara perempuan yang menyeramkan. Kini bukan kidung ataupun tangisan.
melainkan suara tawa yang benar-benar menyeramkan. Suara tawa perempuan itu seakan berada di belakangku. Dengan cepat aku langsung membuka pintu dan berlari ke arah rumah bibiku yang jaraknya kurang lebih sekitar 250 meter. Saat di perjalanan, tidak henti-hentinya mulutku merapalkan doa yang aku bisa. Di tengah perjalanan, aku melihat ada sebuah pohon kersen atau pohon ceri. Saat melihat pohon itu, aku bergidik ngeri, entah kenapa. Jadi dengan cepat aku pacu langkah kakiku supaya aku cepat sampai di rumah bibiku. Sesampainya di rumah bibi, aku langsung bergegas mengetuk pintu, berharap masih ada yang terjaga di rumah bibiku. Saat akan mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka. "Anak, kamu ngapain pagi-pagi ke sini? Bikin om kaget saja." "Oh om kok sudah bangun? Emang om mau kemana?" "Ya sudah, om kan mau ke masjid, bentar lagi azan subuh." Mendengar jawaban omku, aku langsung kaget. "Lah, kok mau azan subuh om? Kan masih jam 3. "Ah om ngaco deh." Ucapanku seakan tidak percaya sudah mau azan subuh. Padahal saat aku pergi dari rumah kontrakan itu pada pukul 3 pagi. Jadi tidak mungkin aku berjalan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. "Kamu yang ngaco anak. Orang sudah mau 4:30 kok. Udah sana masuk. Bibi kamu lagi di dapur." "Mah, ada anak nih," ucap omku sebelum berangkat ke masjid. "Anak, ada apa pagi-pagi ke sini? Udah di rumah bibi." Bibiku datang dari arah dapur dan segera menggandengku masuk. Setelah masuk, aku duduk dan hanya melamun. Setelah mendengar ucapan omku tadi, mataku mendelik mencari jam dinding. Dan benar saja, waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih. Dan azan subuh pun berkumandang. Bi, mau percaya atau enggak, tadi Ana berangkat ke sini jam 3 pagi, Bi," jelasku kepada bibi saat bibi sedang duduk bersama. "Ah, yang bener kamu. Masa jam segini baru sampai? Kan dekat, lagian ngapain coba jam 3 subuh kamu kesini, nggak takut emang?" tanya bibiku seakan tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Aku pun menjelaskan kejadian yang aku alami dari pukul 2 malam. Bibiku begitu ngeri mendengar ceritaku. Tak lama, omku kembali dari masjid dengan terburu-buru dan wajah panik. "Anak, kamu ngapain jam 3 pagi muter-muter di pohon kersen?" tanya omku tanpa mengucapkan salam. "Hah? Apaan om? Ana malah bingung. Ana dari kontrakan itu pergi pukul 3 pagi, tapi sampai sini malah udah 4:30 om. Ana bingung." "Astagfirullah." Bibiku meminta omku untuk duduk dan meminta aku untuk menceritakan ulang kejadian yang aku alami. "Nah gitu pak, semalam anak itu dapat gangguan dari makhluk yang gak jelas. Tapi kok pak tahu anak muter-muter pohon kersen jam 3 pagi? Tadi pas di masjid papa ketemu sama Pak Hasan. Tadi malam Pak Hasan kan kebagian ronda. Pas jam 3 pagi Pak Hasan mau pulang. Di jalan Pak Hasan ngeliat anak lagi muter-muter pohon kersen. Terus ya Pak Hasan ini nyamperin. Ternyata anak ini lagi gendong bayinya. Pak Hasan tanya, anak sedang apa? Malam-malam di luar kok bawa-bawa bayi. Anak ini tidak menjawab. Ia terus saja memutari pohon kersen itu sambil senyum-senyum sendiri. Dan Pak Hasan pun mendengar kalau anak ini ngidung Sunda. Jadi Pak Hasan berpikir mungkin anak sedang mengayun anaknya yang lagi rewel dan sengaja memutari pohon kersen tersebut. Mendengar jawaban dari omku, aku langsung shock. Bibiku pun langsung memelukku supaya aku tenang, lalu mengambil bayiku untuk dipindahkan ke kamar. Entah kenapa, sejak kejadian itu, bayiku tetap tertidur nyenyak. Kengerian tak sampai di situ, masih banyak kengerian yang aku alami di rumah itu. Untuk penjelasan lokasi rumah kontrakanku ini berada di daerah Bandung Barat. Di depan kontrakanku ada kebun bambu dan di tengahnya ada makam keluarga. Di sampingnya itu ada sawah. Aksesnya hanya muat 1 mobil saja. Untuk menuju rumah bibiku seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Akses menuju rumah bibiku ini hanya bisa masuk 1 motor saja, tapi masih ada ruang lebih. Singkat cerita, setelah suamiku datang, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Namun apa tanggapannya? Dia hanya datar, seakan tidak mengkhawatirkanku dan anaknya. Hingga suatu hari, aku mencium bau-bau aneh di halaman belakang, seperti bau menyan. Pada saat itu,
Warna jingga sudah menghiasi langit. Dengan sedikit enggan, aku menghampiri asal bau tersebut. Sesaat saat akan menghampiri asal bau itu, tiba-tiba Rijal muncul di belakangku. "Ada apa, nak?" ucap Rijal seakan membuatku langsung terkejut. "Astaga, kamu ngagetin. Kamu nyium gak? Ada bau kemenyan?" "Enggak ah, mungkin tuh mulut kamu kedekatan sama hidung, jadi cium tuh bau menyan." Hehehe. Jawaban Rijal ini malah membuatku dongkol. "Aku serius, kamu nyium gak?" "Enggak, aku gak nyium apa-apa." "Ya udah tuh kamu cek ke halaman belakang." Saat itu Rijal pergi ke halaman belakang untuk mengecek. Namun katanya ia tidak menemukan apa-apa. Memang bau menyanyi pun sudah menghilang. Namun aku penasaran, kok bisa secepat itu menghilang? Apalagi menghilangnya bau kemenyan tersebut bebarengan dengan saat Rijal memeriksa halaman belakang. Hari pun mulai gelap, namun di pikiranku masih saja ramai. Aku terus saja memikirkan kejadian sebelumnya. Kenapa hanya keluargaku yang mendapatkan teror dari makhluk halus di sini? Siapakah nenek-nenek yang tempo dulu muncul di mimpiku? Bukankah dia berkata, jika ada yang mengganggu, maka biarkan saja. Tapi mana mungkin aku hanya dia mendapati gangguan tersebut. Saat aku memutuskan untuk tidur, aku mengajak Rijal untuk tidur bersama. Namun Rijal menolak dengan alasan ia akan keluar sebentar. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Aku menyetujuinya dan setelah itu aku segera tidur bersama putraku. Saat tengah malam, aku kembali terbangun oleh suara pintu yang terbuka. Setengah sadar, aku melihat Rijal memasuki rumah sambil membawa sesuatu, seperti nampan dari anyaman bambu. Setelah melihat hal tersebut, dengan sekilas aku kembali tidur. Sesaat kemudian, aku terbangun kembali, mendapati suamiku tidak ada di sisiku. Bukankah tadi dia sudah masuk rumah? Aku pun penasaran, kemana perginya Rijal? Dengan setengah sadar, aku bangkit dari tempat tidurku. Aku pun menemukan Rijal. Ia sedang duduk bersila di atas sajadah. Awalnya, aku begitu tersentuh melihat suamiku sedang sholat malam. Namun aku keliru. Saat aku dekati, ternyata yang sedang dilakukan oleh Rijal ini bukan sembahyang. Ternyata Rijal sedang melakukan ritual aneh. Apa yang dibawa Rijal sebelumnya adalah nampan berisi sesajen. Aku terkejut. Aku langsung mendekati Rijal dan menendang sesajen di hadapannya. "Ngapain kamu kayak gini? Buat apa semua ini?" bentakku kepada Rijal setelah menendang sesajen tersebut. "Astaga, nak, ngapain kamu di sini?" Rijal tampak kaget dengan kehadiranku. Aku pun merasa sangat emosi, lalu menunjuk ke arah sesajen yang sudah kutendang sebelumnya. "Ini semua buat apa? Jangan-jangan semua teror yang aku rasakan penyebabnya adalah barang-barang ini." Aku pun menangis karena emosi melihat kelakuan suamiku ini. "Dengerin dulu, nak, dengerin dulu. Semua yang aku lakuin ini ada tujuannya. Aku disuruh orang pintar buat nyediain ini. Ini bisa buat kita kaya, nak." Jawaban Rijal membuat semua ini tak masuk akal. "Apa? Kamu pesugihan? Kalau mau kaya ya kerja, Jal. Aku kecewa sama kamu, Jal. Kamu percaya sama hal-hal kayak gini. Gimana kalau karma kamu menimpa ke anak kamu? Kamu mikir gak sampai situ?" bentakku saat itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh dari arah dapur. Aku dan Rijal pun langsung menoleh ke arah dapur. Aku pun memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Perlahan namun pasti mendekat ke arah dapur. Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Aku terkejut. Aku langsung berteriak. Rijal berlari dengan panik ke arah dapur. Dia berlari keluar dan buru-buru kembali ke dalam. Dengan wajah penasaran pun, aku bertanya kepada Rijal, "Ada apa?" "Sepertinya ada yang salah. Ini semua gara-gara kamu nendang sesajen itu. Mereka tidak terima." Jawab Rijal menyalahkanku. "Aku? Kamu yang seharusnya gak ngelakuin ini. Kamu yang ngundang mereka semua ke sini." Bentakku tak terima disalahkan oleh Rijal. Jelas-jelas dia yang membawa semua petaka itu. Tak lama setelah pertengkaran kami, aku terdiam. Aku mendengar suara perempuan tertawa. Suara itu berasal dari dapur. Dari tempat awal aku mendapat gangguan makhluk seperti mereka. Aku langsung terkejut saat mendengar suara itu. Aku langsung kembali membentak Rijal. "Nah, kamu dengar gak? Itu suara perempuan itu. Dia datang lagi. Semua ini gara-gara kamu," bentakku kepada Rijal. Rijal pun diam membeku. Dia pucat pasi, seakan tak percaya dengan apa yang dia dengar. Namun tiba-tiba aku merasa pusing setelah mendengar suara tersebut. Aku terpogoh-pogoh mendekat tempat tidurku.
Dalam penglihatanku, setengah sadar aku melihat ada wanita tua yang sedang menatapku dari arah ruang tamu. Seketika itu juga aku ambruk di atas tempat tidurku. Saat aku bangun, sudah ada bibi dan omku. Tambah lagi, rumahku seperti ramai orang. Ada tetangga kontrakan dan pemilik kontrakan. "Anak, bangun nak. Syukurlah kamu sudah bangun. Panggilkan Pak Ustadz." Kalimat pertama kali yang kudengar setelah aku sadar ternyata berasal dari omku. Di kontrakan ternyata sudah banyak orang. Aku pun melirik ke arah Rijal. Dia ada di seberang tempat tidurku. Lalu melihat ke arah tempat sesajen yang sebelumnya aku tendang. Sudah bersih. Mungkin sudah dibereskan oleh Rijal agar tidak diketahui oleh om dan bibiku. "Bi, ini ada apa kok ramai banget?" tanyaku kepada bibi. "Anak nggak inget kenapa? Tadi om ditelepon Ijal, katanya anak kerasukan. Untungnya om lagi nonton bola di pos ronda, jadinya langsung ke sini. Terus nyuruh yang di pos ronda ngebangunin bibi buat nemenin anak kamu," ucap bibi saat itu yang langsung membuatku bingung. "Kerasukan? Kok bisa?" Aku malah bertanya balik kepada bibi. "Tadi kata Ijal, kalian lagi bergadang. Tiba-tiba kamu bilang kamu pusing, terus kamu pamit ke kamar." Aku ingat, sebelumnya aku dan Rijal ini sedang bertengkar masalah sesajen yang dia lakukan. Sampai akhirnya aku ambruk setelah mendengar suara wanita tertawa. Yang pasti Ijal ini sedang berbohong kepada bibi dan omku. Aku menoleh sekilas ke arah Rijal. Ia menunduk seperti merasa bersalah. "Pas om datang, Ijal lagi nahan badan kamu. Kamu ngeronta-ngeronta nak. Terus om masuk buat ngebantu Ijal. Pas om pegangin malah nangis. Abis itu berubah lagi seperti ngidung Sunda. Pas kamu lagi ngidung, om ngerasa di ruangan ini dingin banget. Terus kamu tiba-tiba berhenti. Kamu duduk menatap Ijal. Kamu tiba-tiba bilang gini, 'Maneh tong rupa-rupa di wilayah aing. Maneh ngaganggu bangsa jin nu di dieu. Maneh ngorbankeun si Eneng. Teu karunya maneh kasih Eneng nanggung akibat kelakuan maneh.' Om bingung siapa yang ngomong gitu. Suara kamu berat kayak nenek-nenek. Ditambah lagi, kamu kan kurang lancar bahasa Sunda. Pas ngomong gitu, kamu pingsan lagi nak. Om sama Ijal angkat kamu ke tempat tidur. Terus bibi datang sama Pak Ustadz. Termasuk tetangga juga pada bangun. Pak Ustadz langsung ambil air dari kamar mandi. Pak Ustadz kasih jambi-jambi airnya. Pas air dicipratan ke kamu kayak orang kepanasan, ngeberontak gitu. Kamu nangis-nangis. Udah beres nangis-nangis, kamu langsung gak sadar kembali. Baru sekarang kamu sadar," ujar om menjelaskan saat itu. "Untuk sekarang kamu mending ikut bibi aja nginep di rumah bibi. Bahaya kalau di sini terus." Bibi mengajakku untuk menginap di rumahnya. Aku pun mengiyakan dan segera bersiap-siap untuk pergi dari sini. Aku kembali menatap Rijal. Semua ini memang dia penyebabnya. Setelah itu, kami berdua tinggal selama beberapa hari di rumah bibi. Rumah kontrakan akan diruqyah terlebih dahulu untuk menetralisir gangguan-gangguan makhluk halus. Aku dan Rijal pun tak saling bicara saat berada di rumah bibi. Aku masih marah kepadanya, tapi aku tidak tega mengadukan dia kepada keluarganya. Setelah rumah kontrakan itu selesai diruqyah, kami kembali menempati rumah tersebut dengan harapan gangguan-gangguan yang menimpaku ini berakhir. Aku masih tidak bisa memaafkan Rijal karena ulahnya melakukan ritual aneh kemarin. Bahkan dia pun tak ada sekalipun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Aku biarkan saja. Hari demi hari aku jalani seperti biasa. Hubunganku dengan Rijal tidak terlalu jauh berubah. Aku masih memperlakukan dia selayaknya istri melayani suami. Namun aku selalu mengingatkan dia bahwa jangan pernah sekalipun melakukan ritual tersebut lagi, karena itu sama saja bersekutu dengan setan. Dia hanya menjawab, "Iya, iya," dengan wajah datar seolah-olah peringatanku ini hanya angin lewat. Namun beberapa bulan berselang, keluarga kami ditimpa situasi ekonomi yang sulit, yang mengharuskan aku bekerja untuk membantu situasi ekonomi keluargaku. Aku menitipkan anakku Ajis kepada kenalan bibiku. Aku menitipkan Ajis dari pagi sampai sore. Sebelum maghrib sudah aku jemput pulang. Aku bekerja di pabrik yang memproduksi tekstil dan kain-kain yang biasa dipakai untuk sofa. Tak terlalu jauh dari rumah kontrakanku. Aku bekerja di bagian administrasi. Aku bekerja rutin seperti biasa. Sampai pada suatu saat, aku merasa tidak enak badan saat bekerja. Aku pun meminta izin untuk pulang lebih awal. Aku pun diantarkan oleh salah satu staf pabrik sampai rumah kontrakanku. Sesampainya di rumah kontrakan, aku pun langsung merebahkan diriku di tempat tidur. Sampai pada kondisi aku setengah sadar dari tidurku.
Aku melihat sosok nenek-nenek membelakangiku. Aku tidak tahu siapa, tapi dia berkata, "Gimana, Neng? Betah di sini?" Aku pun langsung tahu kalau nenek-nenek ini yang pernah datang di mimpiku. Gimana mau betah, Mak, kalau terus diganggu kayak gini? Apa sih salah saya, Mak, sampai terus diganggu kayak gini? Mereka cuma pengen kenalan. Biarin aja. Tapi ada sosok yang marah atas perbuatan kalian. Suami yang menurutmu baik, tak sebaik yang kamu pikir, ucap nenek itu. Satu lagi, kamu jangan pindah dari sini. Tetap di sini. Emak suka sama kamu. Jika kamu memilih tetap di sini, keinginanmu pasti akan terkabul dengan cara apapun. Namun sebaliknya, jika kamu memilih pindah dari sini, emak yakin rumah tangga kamu bakal runtuh. Ritual yang dilakukan suamimu telah gagal. Dia akan segera menerima konsekuensinya, lanjut nenek tua tersebut. Lantas si nenek pun beranjak pergi berjalan keluar membelakangiku. Aku pun kembali tidur lanjut sampai pukul 4 sore. Aku pun bergegas menjemput Ajis dari pengasuhnya. Malam pun tiba, namun Rijal belum juga sampai. Aku dan Ajis pun menunggu hingga larut malam. Rijal pun baru sampai rumah pada pukul 10 malam. Saat masuk, terlihat wajah Rijal ini tampak kusut. Dia juga tidak mengucapkan salam dan terlihat banyak diam. Aku pun membiarkan saja. Dia langsung beranjak untuk tidur. Aku pun menyusulnya untuk pergi tidur. Saat tengah malam, aku terbangun. Aku mendengar suara erangan. Aku terbangun dan memeriksa sekitar. Ternyata asal suara tersebut dari Rijal. Rijal terlihat kesakitan. Sepertinya dia bermimpi buruk. Dia terus memegangi dadanya seperti merasa sesak napas. Aku pun mencoba membangunkan Rijal dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Namun yang dilakukan Rijal membuatku terkejut. Awas kamu. Semua ini gara-gara kamu jadi begini. Tak mau tambah runyam, aku pun menggendong Rijal dan berlari keluar untuk meminta bantuan. Syukurlah kebetulan di depan kontrakan ada bapak-bapak ronda yang kebetulan sedang melintas di depan kontrakan. Pak, tolong suami saya, Pak, teriakku pada kumpulan bapak-bapak yang sedang ronda itu. Mereka pun bergegas menghampiriku dan langsung mempersilakan masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka melihat Rijal sedang mengerang menahan sakit di dadanya. Dua orang dari bapak-bapak tersebut mendekati Rijal untuk menyadarkan Rijal. Sesaat akan menyentuh tubuh Rijal, kedua orang ini nampak terkejut. Saat ditanya kenapa, mereka menjawab, tubuh Rijal panas, ambil air dan kain cepat. Salah satu dari bapak-bapak itu lalu bergegas pergi ke dapur untuk mengambil segayung air. Aku pun mengambil pakaian bekas yang berada di rak baju, lalu berikan kepada bapak-bapak itu. Saat meletakkan kain basah pada tubuh Rijal, tiba-tiba Rijal berteriak, panas, panas, pergi kalian semua dari sini, jangan ikut campur. Bapak-bapak ronda itu lalu mundur. Heran kenapa bisa begini, lalu bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun menjelaskan bahwa saat tengah malam aku menemukan Rijal sedang mengerang kesakitan di sampingku. Lalu bapak-bapak itu mengusulkan untuk memanggil Pak Ustadz. Lantas salah satu dari bapak-bapak itu bergegas menuju rumah Pak Ustadz. Tak butuh waktu lama, bapak itu kembali bersama Pak Ustadz dan juga omku. Kenapa ini, Nak? Kok bisa kayak gini? Tanya omku dengan nada panik. Gak tahu, Om, bangun-bangun Rijal udah kayak gini. Jawabku masih menutupi bahwa semua ini mungkin adalah karma dari ritual yang dilakukan oleh Rijal. Pak Ustadz pun bergegas menghampiri Rijal dan berusaha berkomunikasi dengan Rijal. Halo Rijal, masih sadar, Nak? Tanya Pak Ustadz. Diam kamu, jangan ikut-ikutan. Ini bukan urusan kamu, pulang sana. Gara-gara kamu, anak, semua jadi berantakan dan kamu juga harus menanggung akibatnya. Aku pun terdiam setelah mendengar tuduhan Rijal. Kenapa aku? Bukankah dia yang melakukan ritual tersebut? Aku hanya menendang sesajen yang dia siapkan. Apakah itu yang membuat mereka marah terhadap kami berdua? Apakah itu yang dijelaskan oleh nenek tua yang selalu hadir di mimpiku? Anak, sebenarnya ada apa? Kenapa Rijal sampai kayak gini? Apa yang kamu perbuat, anak? Tanya omku dengan sedikit emosi. Aku hanya menunduk, tak bisa menyembunyikan kesalahan suamiku. Aku meminta Om dan Pak Ustadz untuk berbicara di dapur. Setelah di dapur, aku menjelaskan awal mula tragedi ini. Setelah mendengar penjelasanku, Om dan Pak Ustadz akhirnya mengerti asal dari masalah ini. Pak Ustadz menyarankan untuk membawanya ke pesantren yang berada tak jauh dari rumahku. Setidaknya di sana tempatnya netral.
Rijal lalu dibawa oleh Pak Ustadz dan omku untuk pergi ke pesantren tersebut. Sedangkan aku dan Ajis ditemani oleh Bibi. Paginya, bibiku menelepon kakaknya yang merupakan mertuaku atau orang tua Rijal. Ia meminta mereka datang ke kontrakanku. Mertuaku baru sampai pada siang hari. Lalu Bibi menceritakan awal mula semua tragedi yang menimpa keluarga kecilku. Dari mulai saat aku kerasukan di pohon kersen sampai saat kejadian tadi malam. Namun bukannya meminta maaf atas kebodohan anak mereka. Mereka malah menyalahkanku karena menendang sesajennya. Sungguh miris. Aku tak kuasa menahan emosi. Di situ aku marah-marah. Aku luapkan emosiku. Bahkan aku sempat berkata yang kasar kepada mereka. Sebelum menikah, memang aku dan Rijal ini sempat putus terlebih dahulu. Namun selang beberapa hari, orang tua Rijal mendatangi keluargaku untuk melamarku. Saat itu, aku belum bisa memikirkan dengan matang karena saat itu aku masih berumur 19 tahun. Jadi orang tuaku pun menyetujuinya. Tak terima dengan tuduhan mereka, aku pun menelepon orang tuaku dan segera datang. 1 jam kemudian, orang tuaku sudah tiba di kontrakan. Ayahku yang pertama kali datang langsung memaki keluarga Rijal. Dia terus memaki mereka dan menyebut mereka orang tua yang tak becus mendidik. Ayahku langsung meminta keluarga mereka untuk memaksa Rijal menceraikanku. Pertikaian kedua keluarga ini tak bisa dihindarkan. Akhirnya dipisah oleh warga sekitar. Keluarga Rijal lalu pergi terlebih dahulu karena mereka diminta untuk menemani Rijal di pesantren. Sedangkan keluargaku tetap tinggal di kontrakan untuk menemaniku. Namun ada yang janggal di sore harinya. Saat itu keadaan rumah hanya ada aku, ibuku dan Ajis. Ayahku sedang pulang untuk mengambil pakaian ganti untuk menginap. Saat itu ibuku bilang ingin mandi karena gerah katanya. Nah, ibu mau mandi ya, gerah. Lalu ibuku masuk ke dalam dapur. Karena di kamar mandi ada di area dapur. Beberapa detik berselang, keluarlah sosok wanita dari dapur. Dengan rambut basah menutupi wajah. "Mah, katanya kau mau mandi kok cepat amat?" tanyaku. Namun anehnya, wanita yang kukira itu ibuku terus saja berjalan tanpa menghiraukanku. Wanita itu terus saja berjalan keluar, lalu menghilang dari pandanganku. "Kok cepat amat? Ah, apa mungkin keramas doang?" batinku saat itu. Namun setelah batinku berbicara, terdengar langkah kaki dari arah dapur. Mendadak jantungku langsung berdebar-debar. Siapa itu? Bukankah tadi ibuku sudah keluar? Lalu siapa di dalam? Dengan perlahan aku menghampiri ke dapur. Sesaat sampai di depan pintu dapur, ibuku muncul dari dapur dan membuatku terkejut. "Mama, bukannya tadi mama mandi?" tanyaku sambil mengatur napas karena terkejut. "Ah enggak, mau mama nggak jadi mandi, airnya dingin banget." "Udah ah, awas jangan diem di depan pintu," jawab ibuku. Lantas yang tadi keluar dari dapur siapa? Setelah obrolan panjang, aku pun memutuskan untuk pergi dari kontrakan ini. Orang tuaku pun membantu untuk mengemasi barang-barangku, membiarkan barang-barang Rijal tetap di sini. Aku pun pulang ke rumah orang tuaku untuk sementara. Namun di sela-sela mengemasi barang, aku mendapatkan telepon. Suamiku setuju untuk menceraikanku, entah harus senang ataupun sedih. Di luar ritual yang Rijal lakukan, dia tergolong suami yang baik, ya walaupun memiliki emosi yang tak stabil. Namun jika diteruskan pun tak akan menemukan kepastian dalam hidup. Aku pun menangis, memikirkan masa depan anakku, bagaimana aku membesarkan dia tanpa sosok ayah. Namun setelah memikirkan lebih matang, aku pun ikhlas dan siap mendidik anakku sampai dewasa. Kami pun bercerai. Aku ikut orang tuaku pindah ke daerah perbatasan Bandung Barat dan Purwakarta, mendidik Aji sampai umur 6 tahun. Aku pun kembali bekerja. Seminggu sekali aku bertemu dengan anakku. Itulah pengalamanku tinggal di kontrakan angker. Memang pahit manisnya aku rasakan di tempat itu, walaupun ujungnya benar-benar pahit bagiku. Namun sekarang, aku harus mendidik anakku agar tidak seperti ayahnya yang melakukan ritual aneh untuk cepat kaya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Pesan narasumber, ambil hikmah baiknya, buang nilai jeleknya. Oke? Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.